Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Werewolf by Night. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan penjelasan dari seorang narator. Dia mengungkapkan bahwa dunia sudah mengenal para pahlawan super dengan segala keajaibannya. Tapi bagaimana dengan kegelapan? Di suatu tempat terdapat tradisi, di mana manusia memburu para monster yang hidup berdampingan dengan mereka. Para pemburu ini membantai monster-monster dengan sangat bangga. Ada satu keluarga yang sangat terkenal dalam perburuan monster, dan keluarga itu bernama Bloodstone Family. Keluarga ini diberi kepercayaan untuk menjaga artefak khusus, yang juga merupakan senjata supranatural unik. Saat ini artefak tersebut membutuhkan tuan yang baru. Setelah pewaris sebelumnya yang bernama Julius Bloodstone tutup usia, seperti tradisi-tradisi sebelumnya, pada malam ini akan diadakan upacara khusus untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi batu darah. Untuk itu sejumlah pemburu dari berbagai wilayah dikumpulkan untuk mengikuti ritual. Terlihat seorang pria yang bernama Jack Russell. Dia masuk ke dalam kastil yang digunakan sebagai tempat upacara dilaksanakan. Terdapat juga lukisan monster-monster yang diburu di sepanjang tembok yang dilewatinya. Begitu sampai di dalam terlihat banyak potongan kepala dari berbagai jenis monster yang sudah ditaklukkan keluarga Bloodstone. Jack juga melihat wanita misterius bertudung kepala dan banyak penjaga yang berdiri di lokasi tersebut. Saat dia berjalan, para pemburu lain terlihat memperhatikannya dengan tatapan tajam. Kemudian datang pria berjenggot yang bernama Jovan. Dia memamerkan sudah membunuh total 57 monster. Kemudian pria berjenggot itu mengungkapkan belasungkawanya atas Julius Stone yang meninggal dunia. Kemudian terlihat wanita yang datang dan turut serta dalam tradisi ini. Dia adalah Elsa, ibu tirinya bernama Verussa kemudian terlihat menyambutnya. Diketahui Elsa sudah pergi selama 20 tahun sebelum akhirnya dia kembali. Di sini Verussa kecewa karena Elsa yang memilih melarikan diri. Padahal sedari kecil dia terlihat memiliki potensi dan bisa menggantikan ayahnya dalam memburu monster. Akan tapi Elsa menentukan jalannya sendiri dan memilih pergi dari rumahnya. Verussa juga menyebut bahwa Elsa adalah bentuk kekecewaan terbesar dari ayahnya. Upacara kemudian segera dimulai. Terlihat Verussa yang menyebut jumlah dari monster yang sudah dibunuh dari masing-masing pemburu yang ada di sana. Ada yang membunuh 20-50 monster. Tapi di antara mereka tidak ada yang mampu menandingi Jack Russell dengan total 100 lebih monster yang sudah dibunuhnya. Setelah Elsa bergabung, Verussa kemudian memulai ritual dengan membuka peti jenazah dari Julius Bloodstone. Secara mengejutkan jenazah itu berbicara dengan kaku. Dia mengatakan bahwa hanya yang terbaik di antara merekalah yang cocok menjadi pewaris Bloodstone, serta menjadi pemimpin di antara para pemburu monster. Dan malam ini mereka harus melawan monster yang dilepaskan, dan siapapun yang mampu mengalahkannya dialah yang terpilih untuk menjadi pewaris dari Bloodstone. Verussa kemudian menjelaskan bahwa batu darah itu akan diwariskan langsung kepada keturunan dari Julius, tapi mengingat anak perempuannya yang sudah puluhan tahun meninggalkan rumah ini, maka Elsa kehilangan hak untuk menjadi pewaris yang sah. Berbagai macam senjata sudah disiapkan di taman. Dan artefak Bloodstone itu akan diletakkan pada kulit monster yang dijadikan buruan mereka. Yang bisa mengambilnya maka ia akan menjadi pewaris selanjutnya. Sementara Jack hanya bisa terdiam setelah mendengar penjelasan itu. Tapi ada satu pemburu yang merasa keberatan atas keterlibatan Elsa. Namun Verussa menjelaskan bahwa Elsa berhak mengikuti ritual ini, mengingat dia adalah keturunan dari pemburu monster terhebat. Dan dia akan diperlakukan sama seperti pemburu yang lain tanpa mendapatkan perlakuan khusus. Setelah itu masing-masing dari pemburu mengambil nomor urut. Jack terpilih menjadi yang pertama masuk ke dalam taman, guna untuk membunuh monster yang sudah dipersiapkan, kemudian diikuti dengan peserta-peserta lainnya. Setelah sampai di sana Jack terlihat memeriksa sekeliling, guna mencari tahu keberadaan monster yang harus dibunuhnya. Peserta lain juga mulai memasuki area juga. Mereka berjalan dengan sangat tenang dan penuh kewaspadaan. Di sini Jack kemudian dikejutkan dengan kedatangan Elsa. Namun Elsa malah menyelamatkan Jack dari serangan Jovan yang menginginkan Bloodstone. Oleh karenanya dia menyerang Elsa dan menghantamkan kepalanya dengan cukup keras. Namun ternyata Elsa cukup kuat, dia masih mampu bangkit melawan Jovan dan mengambil senjatanya.
Setelah menghindar, Elsa menemukan jejak kaki berasap di atas tanah. Dia mengikuti jejak itu namun dikejutkan dengan serangan senjata panah dari Lion. Kemudian Elsa menjepit tangan Lion lalu memotong tangannya. Setelah pertarungan sengit itu terjadi, Elsa menembak tepat di leher lawannya. Begitu Jovan datang, keduanya kemudian sembunyi. Pria itu kemudian mengambil senjatanya dan Elsa meninggalkan Lion yang tewas dengan anak panah yang masih tertancap. Di lain tempat, Jack yang berjalan dikagetkan dengan kemunculan tangan raksasa. Rupanya monster inilah yang dijadikan buruan dalam acara ini. Anehnya keduanya malah terlihat akrab dan saling mengenal satu sama lain. Terlihat bloodstone yang menempel pada tubuh makhluk itu dan membuatnya menjadi lemah. Rupanya pembicaraan keduanya didengarkan oleh wanita pemburu lainnya, yang sudah membunuh total 37 monster. Saat ketahuan, Jack kemudian berlari sampai masuk ke sebuah ruangan, di mana di sana terdapat Elsa di dalamnya. Pintunya terkunci secara tiba-tiba, membuat Jack dan Elsa terjebak di dalam ruangan tersebut. Berbeda dengan pemburu lain, keduanya terlihat santai dan tidak saling menyerang. Jack bahkan menawarkan bantuan untuk mengobati luka di kaki Elsa. Kemudian mereka saling berbicara. Elsa menginginkan artefak batu itu sementara Jack ingin menyelamatkan teman dekatnya. Keduanya kemudian sepakat untuk bekerja sama. Elsa harus membiarkan monster itu tetap hidup dan sebagai gantinya, Jack akan memberikan artefak batu darah untuknya. Sekarang mereka harus memikirkan cara bagaimana bisa keluar dari tempat ini. Setelah terdiam untuk beberapa saat, Elsa melihat satu makam dengan nama Frances Brisbane Bloodstone. Makam itu adalah milik bibinya yang cukup gila semasa hidup, dan di dalam makamnya terdapat kunci serta senjata khusus yang bisa dimanfaatkan untuk membuka pintu ruangan tersebut. Setelah keluar, keduanya mulai menyusun rencana. Elsa meminta Jack untuk memasang peledak tepat di samping tembok luar, sementara dia akan menggiring monster itu ke sana. Keduanya sudah sepakat dan tidak akan berkhianat. Sebelum pergi, Jack mengingatkan Elsa bahwa jika bertemu dengan monster itu, nanti dia harus menganggapnya sebagai seorang teman lama, dan harus memanggilnya dengan nama Ted. Kemudian Jack secara tidak sengaja malah mengaktifkan alat itu, membuatnya harus cepat berlari sebelum ledakan terjadi. Di tempat lain, Elsa malah berhadapan dengan Jovan. Di sini monster itu menangkap dan membakar Jovan hidup-hidup. Pria yang sudah membunuh banyak monster itu tidak ada apa-apanya saat melawan monster itu. Sementara itu, sesuai arahan dari Jack, Elsa memanggil monster itu dengan nama Ted dan monster itu berubah dari yang semula mengerikan menjadi sangat ramah. Kembali ke Jack, dia masih kesusahan saat memasang alat peledaknya. Elsa berhasil mengajak monster itu untuk mengikutinya, sementara Baraso dan Asriel mengejar keduanya. Tepat ketika keduanya sampai tembok sudah diledakkan, monster itu bisa keluar dan Elsa bisa melepaskan artefak batu darah yang menempel di punggungnya. Namun hal aneh kemudian terjadi. Jack yang ingin mengambil batu itu malah terlempar dengan cukup keras. Padahal batu itu tidak akan bereaksi jika dipegang manusia biasa. Hanya monsterlah yang terkena dampak dari kekuatannya. Verusa kemudian datang dan menyaksikan Jack yang sangat kesakitan. Dari sini dia bisa mengambil kesimpulan bahwa Jack adalah salah satu dari monster yang menyamar menjadi pemburu, dan menodai ritual suci pada malam itu. Verusa yang penasaran dengan wujud asli dari Jack, kemudian melemahkannya untuk dibawa ke dalam kurungan. Elsa juga tidak luput dari penangkapan itu. Setelah beberapa saat kemudian, Jack terbangun dan mendapati dirinya yang berada di dalam kurungan. Dia tidak sendiri karena Elsa juga ada di sana. Mengetahui bahwa Jack adalah monster, Elsa kemudian marah dan merasa kecewa. Dia bahkan meminta Jack untuk tidak mendekatinya, dan menganggap bahwa mereka tidak pernah saling kenal. Namun Jack meminta maaf dan mengaku bersalah. Dirinya sudah menutupi fakta sebenarnya, di mana dia adalah monster juga. Namun dengan jujur Jack mengatakan bahwa dirinya adalah manusia sama seperti Elsa. Pembunuhan 100 makhluk lebih yang dilakukannya itu adalah perbuatan dari sosok lain dari dirinya, bukan keinginan dari Jack sendiri. Dia juga menambahkan bahwa perubahannya menjadi monster akan berlangsung pada saat bulan purnama tiba, dan Jack selalu mengurung diri ketika siklus itu berlangsung guna menyelamatkan diri, dan menghentikan dirinya yang lain agar tidak mencelakai manusia. Jack kemudian sadar bahwa sebentar lagi dia akan dijadikan sebagai hewan buruan. Sejumlah orang terlihat datang membuat Jack menjadi khawatir. Untuk itu dia mengingatkan Elsa,
Jika nanti dia berubah, Elsa harus menatap matanya secara langsung. Jack juga mencoba mengendus bau tubuh dari Elsa, agar nanti dia bisa mengingat aromanya. Kemudian Verussa terlihat datang dan bersiap melakukan eksekusi. Jack memohon untuk segera dibunuh karena dia takut sosok dirinya yang lain akan bertindak lebih brutal dan menyerang tanpa belas kasihan, namun Verussa tetap melafalkan mantra, yang menyebabkan Jack Russell merasa tidak nyaman. Pembacaan mantra itu diakhiri dengan Bloodstone yang menyala dengan energinya menyerang Jack Russell. Tindakan ini secara perlahan merubahnya dari yang semula manusia biasa, menjadi sosok mengerikan berbentuk seperti serigala. Monster itu meraih tangan Verussa, tapi para penjaga kemudian menyerangnya tanpa ampun. Mereka menyerang sosok werewolf itu, namun beruntungnya dia bisa melarikan diri dengan mendobrak jeruji besi. Dan hal yang tidak diinginkan akhirnya terjadi. Werewolf marah dan menyerang semua orang yang ada di sana, baik para penjaga maupun pemburu yang masih tersisa. Barasso digigit telinganya sampai putus. Namun dia masih bangkit dan Elsa yang sudah bebas sukses membunuhnya. Dia juga melawan Asriel dan mampu mengalahkan wanita itu dengan cukup sadis. Terlihat banyak darah yang bercucuran saat werewolf mencabik-cabik sejumlah pasukan yang ada di sana. Ketika menyadari Verussa sedang menyiksa werewolf dengan batu darah, Elsa kemudian menghentikan tindakan itu dan mengamankan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Werewolf yang bangkit malah menyerangnya, namun karena Elsa mengikuti saran dari Jack tadi, makhluk itu melarikan diri dan tidak jadi menyerangnya. Di sini Verussa sangat marah karena mengetahui werewolf buruannya lepas, namun monster yang dibebaskan Elsa tadi kemudian datang dan membinasakan ibu tirinya. Monster itu kemudian pergi untuk mencari keberadaan Jack. Elsa meminta pelayanannya untuk membereskan lokasi ini. Adegan yang awalnya hitam putih kemudian berubah menjadi berwarna. Pagi hari tiba di mana Jack yang sudah sadar dan kembali ke dalam wujud manusia. Monster itu memberikan secangkir kopi dan keduanya terlihat bercanda membicarakan kejadian semalam. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Werewolf by Night. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.